Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan gali lebih dalam bab 7 dari materi Anda, fokusnya soal ketangguhan mental. Terutama ya dalam konteks arah strategis bisnis. Sumbernya dari buku Strategic, The Skill to Set Direction. Jadi, misi kita nih, kita mau bedah bareng. Apa itu ketangguhan mental? Terus kenali penghalang-penghalangnya. Belajar juga latihannya dan pahami soal observasi objektif. Oke, langsung aja ya. Nah, sumber Anda ini mendefinisikan ketangguhan mental itu sebagai kapasitas psikologis, kapasitas untuk tetap fokus pada tujuan, apalagi pas menghadapi tantangan. Seperti kutipan atlet Shannon Miller itu ya, katanya kalau di level puncak, seringkali pembedanya itu ya, mental. Tepat sekali. Dan ini penting, bukan cuma buat atlet loh. Di dunia bisnis yang tekanannya tinggi, kemampuan mental ini jadi krusial. Jadi fondasi gitu ya, buat eksekusi strategi yang konsisten. Mirip kata LeBron James yang dikutip juga. Pikiran kuat itu bikin performa puncak tetap terjaga. Bahkan saat katakanlah fisik atau waktu udah mulai mepet. Ini penting banget buat Anda saat hadapi tantangan strategis. Oke, nah ini bagian yang mungkin bisa jadi momen buat Anda. Materi ini mengidentifikasi ada 7 penyabotase pikiran. Banyak juga ya. Haha, ya 7. Kita bahas beberapa yang paling umum ya. Pertama, anchors away, jangkar terlepas. Pernah nggak sih Anda merasa kayak terpaku pada ide awal cuma gara-gara komentar orang? Nah, itu dia. Iya. Cara lawannya, ya disarankan buat secara sadar, mikirin ulang titik awal Anda sendiri. Jangan ikut arus aja. Itu penting banget secara strategis. Soalnya kalau terpaku asumsi awal, bisa-bisa malah nutup jalan buat solusi inovatif ya kan? Ada lagi nih penyabotase lain yang kuat. Judge dread, hakim menakutkan. Wah, namanya serem ya? Iya, ini kecenderungan kita menilai sesuatu, ide atau situasi terlalu cepat. Langsung dicap baik atau buruk. Kenapa bahaya tuh? Bahaya, karena bisa mematikan potensi ide bagus sebelum sempat digali lebih dalam. Jadi, disarankan untuk tahan dulu, tunda penilaian, pakai palu mental gitu, buat stop. Oke. Terus ada lagi embracing noise, merangkul kebisingan. Ini kayaknya soal khawatir berlebihan ya, apalagi soal hal di luar kendali kita. Betul, sering banget kejadian. Solusinya sih simple kedengarannya, tapi ya perlu latihan, fokus aja sama apa yang bisa Anda kendalikan. Buat daftarnya kalau perlu. Masuk akal. Lalu time traveling, perjalanan waktu. Ini bukan soal fiksi ilmiah ya. Bukan. Ini lebih ke terjebak di masa lalu, nyesal terus, atau malah cemas berlebihan soal masa depan. Ingat kutipan Lao Tzu yang diangkat di buku. Kedamaian itu adanya di masa kini. Jadi kuncinya, ya balik ke saat ini. Jadi fokus ke sekarang. Iya, coba deh, Anda jeda sebentar. Dari beberapa contoh ini, mana yang paling sering Anda rasakan? Yang kayaknya menghambat langkah atau keputusan Anda? Sadar akan hal ini aja udah langkah awal yang bagus. Untungnya ya, sumber ini nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga nawarin solusi. Ada teknik latihan mental, salah satunya assert yourself, tegaskan diri gitu ya. Bener. Disebutin studi soal CEO domba versus citah. Hasilnya menarik loh, para citah yang asertif itu suksesnya 100%. Wow. Dan ini bukan soal bakat lahiriah semata, bisa dilatih kok. Salah satunya lewat afirmasi, mirip yang dilakukan Muhammad Ali. Kan disebut juga tuh, 80% pikiran kita cenderung negatif. Jadi afirmasi positif itu penting. Loh 80% ya? Banyak juga ya? Oke, teknik lain? Ada lagi, create a competitor, ciptakan pesaing. Ini mengacu ke studi klasik triplet soal pengendara sepeda. Intinya, kompetisi itu bisa memacu usaha ekstra. Oh, jadi kita bisa bikin pesaing imajiner gitu? Bisa jadi, atau menetapkan target yang menantang. Dalam konteks bisnis Anda, ini bisa mendorong performa strategis jadi lebih baik. Menarik. Dan terakhir, mental workout. Latihan mental, ini lewat visualisasi ya? Iya, visualisasi. Datanya nunjukin ini bisa ningkatin performa nyata. Seolah-olah Anda udah latihan fisik beneran. Wah, berguna banget ini buat persiapan presentasi penting atau negosiasi misalnya. Betul. Ditambah lagi dorongan buat berani ambil resiko. Ingat kutipan, jadilah serigala. Ambil dagingnya. Itu bagian dari latihan mental juga.
Jadi intinya ini bukan cuma teori ya, tapi alat praktis. Tepat. Alat praktis yang bisa Anda pakai rutin buat bangun otot mental. Otot yang dibutuhkan dalam pekerjaan Anda, apalagi pas bikin dan jalanin strategi. Ngomong-ngomong soal itu, ada konsep kunci lain nih yang nyambung. Observasi tanpa menghakimi. Jadi ingat kutipan Shakespeare ya, tidak ada yang baik atau buruk, tapi pikiranlah yang membuatnya begitu. Nah, itu dia. Konsepnya gimana tuh? Intinya, amati aja dulu. Situasi, orang, proses, tanpa buru-buru kasih label baik atau buruk. Contohnya kayak pelatih John Wood nih yang disebut itu ya. Dia nggak bilang lemparanmu jelek. Persis. Dia deskripsikan secara objektif apa yang salah dengan tekniknya. Jelas, terukur. Di dunia bisnis, ini krusial banget. Misalnya pas kasih feedback atau analisis proses. Kalau cuma bilang si A terlalu taktikal, itu kan abstrak ya, kurang bantu. Lebih baik deskripsikan perilaku spesifiknya apa yang perlu diubah. Observasi objektif ini mempercepat perbaikan, mempercepat inovasi strategis juga. Oke, tapi kan kebiasaan menghakimi itu susah ya dihilangkan. Gimana caranya? Nah, penulis buku ini nawarin formula sederhana tapi powerful. Kesadaran, pemahaman, insight, evolusi. Gimana tuh langkahnya? Pertama, ya sadari dulu pas Anda mulai menghakimi. Wah, saya lagi ngejudge nih. Kedua, analisis. Kenapa ya saya menghakimi? Apa pemicunya? Dari situ muncul pemahaman baru, insight. Ketiga, baru deh rencanakan perubahan perilaku berdasarkan pemahaman tadi. Bertahap aja. Evolusi, bukan revolusi. Oke, kesadaran, pemahaman, evolusi. Dicatat. Dan bagian rangkuman di akhir bab, Trailblazers itu, pada dasarnya ngikat semuanya lagi. Kenali penyabotase, latih teknik mental secara aktif, praktekkan observasi objektif, pakai formula tadi. Itu semua kunci bangun ketangguhan mental strategis. Jadi, kalau dirangkum nih buat Anda, pesan utamanya apa ya? Kayaknya intinya ketangguhan mental itu bukan bakat. Tapi keterampilan bisa diasah. Betul sekali. Ini soal ngenalin jebakan pikiran kita sendiri dan secara proaktif melatih pikiran biar lebih fokus, lebih tahan banting, dan objektif hadapi tantangan bisnis. Iya bener. Ketangguhan mental itu bantu Anda arahkan energi aset Anda yang paling berharga secara efektif. Kemana? Ya ke tujuan strategis Anda. Mungkin sebagai penutup nih, Anda bisa coba renungkan. Dari 7 penyabotase tadi, mana sih yang paling sering nyebot energi Anda belakangan ini? Terus, berdasarkan teknik-teknik tadi, ada nggak satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba terapkan minggu ini buat mulai bangun pertahanan diri dari penyabotase itu? Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.